Halo semuanya, selamat pagi untuk kelas pagi dan selamat siang untuk kelas siang. Nah, kemarin saya sudah jelaskan panjang lebar tentang tahapan produksi video dari praproduksi, kemudian produksi, lalu pasca produksi. Begitulah tahapannya nanti kalau misalnya kalian produksi skala besar. Nah, selanjutnya untuk tahapan produksi, di sana juga ada yang harus kalian ketahui secara detail. Kalau di praproduksi itu membuat naskah, sudah saya jelaskan beserta persiapannya. Nah, di tahap produksi inilah yang kemarin belum sepenuhnya saya sampaikan penjelasan detailnya. Nah, sekarang saya akan awali dari penjelasan bagaimana mengoperasikan kamera. Setelah itu barulah kalian mulai belajar bagaimana mengambil gambar ya. Teknik pengambilan gambar pun ada banyak juga. Oke. Kemarin saya sudah share materi tentang jenis kamera. Saya harap semua sudah membaca, mempelajari. Silahkan nanti di sana penjelasannya secara detail. Saya tidak sampaikan lagi. Saya di sini hanya menyampaikan beberapa saja. Tetap stay di channel saya dan jangan kemana-mana ya. Oke, kita fokus dulu dengan yang namanya kamera ya. Karena tanpa kamera kita tidak bisa bikin video. Nah, sekarang ini kamera ada di mana-mana, hampir semua orang juga sudah tahu kamera ya. Paling tidak mulai dari kamera HP, kemudian ada kamera pocket, kamera DSLR, mirrorless, kemudian ada action cam, drone ya. Itu sudah familiar sekarang di lingkungan masyarakat. Nah, untuk diketahui, bikin video itu sebenarnya tidak harus kamera yang mahal, kamera yang murah pun bisa. Tetapi karena kalian mempelajari bagaimana teknis membuat video yang bagus, yang berkualitas, jadi perlu kalian ketahui juga bagaimana menggunakan kamera yang levelnya profesional ya. Katakanlah yang semi-pro profesional ya gitu. Jadi kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana mengoperasikan kamera dulu ya, khususnya kamera DSLR, kemudian ada mirrorless juga. Kalau kamera HP saya tidak perlu lagi jelaskan karena sudah semua tahu ya. Pengaturannya cuma itu-itu saja ya. Dan sekarang saya sudah berada di studio milik sekolah, bukan studio saya. Di sini ada segudang peralatan multimedia yang bisa kalian pakai nantinya ya, kalau sudah mulai sekolah ya. Untuk hari ini, saya hanya perkenalkan beberapa saja. Nanti silahkan sambil dibuka materi jenis-jenis kamera yang sudah saya share kemarin itu ya. Nah, yang ada di tangan saya ini namanya DSLR ya. Mungkin sudah pernah dulu dapat di pelajaran fotografi atau komposisi foto digital pada kelas 11 ya, kalau nggak salah itu ya. Nah, ini sudah umum kalian lihat ya. Jadi ini disebut dengan DSLR. Kepanjangannya Digital Single Lens Reflex. Nah, ini lensanya bisa diganti, bisa dilepas ya. Nah, kemudian yang membedakan ya dengan kamera lain, di dalamnya ini ada cermin pantul ya, yang mana terhubung langsung dengan sistem viewfinder. Jadi melalui cermin pantul inilah kita bisa membidik subjek atau objek ya. Nah, baik itu dalam kamera mati maupun menyala kita bisa membidik ya, karena ada cermin pantul. Nah, kemudian di sini ada layar ya, layar LCD. Jadi kalau bikin video nanti kita lihat gambarnya di layar ya. Nah, ini brand Canon ya. Tipenya 80D. Mungkin ada yang punya di sini ya. Jadi silahkan diambil kameranya, dinyalakan. Dan ini masih menggunakan sensor APS-C namanya. Nah, lalu ini ada kamera mirrorless ya. Ini mirrorless. Sama dengan DSLR, jadi lensanya satu dan bisa juga diganti-ganti. Yang membedakan di sini di dalam unit body. Nah, kalau digital single lens reflex atau DSLR itu ada yang namanya cermin pantul. Nah, kalau mirrorless ini sesuai namanya ya, kebalikannya, tidak ada cermin pantul. Nah, di sini ada viewfinder, tetapi cara kerjanya digital ya, jadi sistem elektronik. Kalau tidak menyala kameranya, kita tidak bisa melihat di viewfinder. Nah, kamera ini juga dilengkapi layar LCD, jadi kebanyakan kalau menggunakan kamera mirrorless itu pengguna akan lebih sering melihat di layar ya. Jadi kita bisa melihat sejauh mana gelap terang gambar. Nah, kalau ini brand Sony ya.
dan ini sudah menggunakan sensor full frame. Nah, ini kategori kamera pro ya. Biasanya banyak dipakai fotografer, videografer profesional. Ini yang tipenya Sony Alpha 7 Mark III ya. Mungkin ada yang tahu ya, saya tidak katakan harganya berapa, silahkan cek sendiri ya. Nah, sekarang bagaimana mengoperasikan kamera ini? Baik itu DSLR maupun yang mirrorless ya. Saya akan mulai dari DSLR dulu. Silahkan bagi yang punya DSLR bisa dibuka kameranya, dinyalakan. Nah, untuk fungsi tombol-tombol ini bagi yang sudah punya kamera bisa membuka manual book ya. Jadi saya tidak jelaskan semua karena kamera ini bisa berfungsi ganda, bisa foto, bisa video. Saya akan fokus di bagian pengaturan untuk movie, untuk bikin videonya saja. Nah, saya akan nyalakan dulu ya. Di sini tombol on off kalau untuk Canon ya. Nah, ini tidak ada memori jadi muncul no card ya. Oke, ini masih mode foto. Jadi kita belum bisa melihat ke layar ya, ke live view. Kita harus ubah dulu mode kameranya. Nah, di sini ada pengaturan untuk foto dan video. Nah, kalau kita lihat yang warna putih ini masih ke mode foto. Kalau mode video ini yang warna merah, jadi kita tinggal geser ini. Ya, tinggal geser ini. Nah, barulah kamera mengarah ke live view beserta pengaturannya. Nah, kalau bisa dilihat seperti ini pengaturannya. Nah, ini kenapa sedikit ya? Sebenarnya ini sudah termasuk lumayan banyak pengaturan ya. Kalau kamera HP mungkin tidak seperti ini ya, tinggal langsung rekam beres ya. Nah, tetapi karena kita belajar bikin video yang bagus, yang berkualitas secara profesional, jadi kita perlu ketahui dulu pengaturan alatnya secara profesional. Oke, kita ubah dulu ke mode manual, karena ini masih di mode auto ya. Nah, ini yang warna hijau ini masih mode auto ini ya. Nah, itu tandanya dia warna putih. Nah, kalau Canon ini harus ditekan dulu, diputar, cari mode M. Ya, cari mode M. Nah, barulah ke manual. Nah, oke, saya tidak akan masuk ke menu. Kalau menu ini lumayan banyak sekali ya. Nah, di sini ada quick setting ya, ada tanda key di sini ya. Nah, tanda key. Oke, saya akan awali dari atas ya. Nah, ini pengaturan autofocus ya, pengaturan autofocus. Di sini pilihannya pilih yang flexi zone ya. Nah, anggap saja kita merekam objek yang bergerak ya. Jadi di sini ada multi ya. Jadi kalau dia berpindah-pindah bisa langsung dideteksi fokusnya. Kalau yang single kita cukup sekali ngambil fokusnya. Kalau bergerak objeknya nanti miss fokus jadinya ya. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada pengaturan kualitas ya. Ini yang saya katakan kenapa video itu sangat bergantung sekali dengan frame rate ya. Kalau masih ingat penjelasan saya waktu di awal. Jadi pengaturan frame rate ini sangat penting karena itu menentukan seberapa banyak sensor itu bisa menangkap gambar ya. Jadi ada FPS itu kecepatan tangkap dari sensor ya. Kecepatan sensor menangkap gambar ya. Nah, di sini ada pengaturannya dari yang paling tinggi ya, 59 fps ya, dengan kualitas resolusi gambar 1920 kali 1080. Ya, ini full HD ini ya. Nah, ini ada yang 29, ada yang 23. Nah, ada yang kualitasnya lebih rendah lagi dengan tetap FPS-nya sama ya. Nah, kalau ingin slow motion, paling tidak minimal 60 fps. Kita pilih di sini 59,9 ya, pembulatannya jadi 50 lah ya. Nah, kemudian di bawahnya ada pengaturan audio ya. Nah, ini yang terpenting karena video ini tidak terlepas dari yang namanya audio ya. Jangan sampai nanti audionya dikesampingkan ya, malah nanti tidak masuk suaranya. Nah, ini pengaturan volumenya di sini ya. Tes. Nah, bisa diatur nanti. Kemudian ini pengaturan untuk outputnya. Jadi biasanya kalau kameramen itu kan pakai headset atau headphone ya. Ya, kayak di kameramen
TV itu kan ya, itu untuk mendengar, untuk memonitoring seberapa keras audio itu masuk. Nah kemudian di sini ada white balance ya. Nah white balance kita setting auto saja, nanti belakangan saya jelaskan white balance itu pengaruhnya di mana. Kemudian picture style kita pilih yang auto saja ya. Kemudian ya itu saja sih ya. Nah jadi kalau sudah, selebihnya tinggal memulai ngambil gambar. Nah perhatikan di sini, jika posisi kamera miring itu sudah ada indikatornya ya. Nah jadi pastikan posisinya tegak. Oke, di sana juga ada tampilan histogram. Itu kaitannya dengan exposure. Nanti exposure itu saya jelaskan belakangan ya. Nah, bisa juga dihilangkan ya. Nah, di tampilan info ya. Jadi tergantung selera kalian ya. Nanti kalau sudah mulai merekam gambar, nah di sini ada tombol start dan stop ya. Nah, ini tombol start dan stopnya. Tinggal nanti ditekan ya. Ini tidak ada memori jadi tidak bisa merekam ya. Nah, kalau mau manual fokus nanti perhatikan di bagian lensa. Kalau lensanya mendukung manual fokus, tinggal diubah ke manual. Kalau auto, nanti sendirinya dia nyari fokus. Nah, itu untuk DSLR ya. Nah, kemudian kalau mirrorless, ya bagi yang sudah punya kamera mirrorless. Oke, itu DSLR tadi ya. Kalau mirrorless sekarang, kembali perhatikan juga, ini sepintas mirip ya. Nah, saya langsung saja di sini menyalakan. Nah, kalau mirrorless dia karena basicnya tanpa cermin pantul, dia langsung dialihkan ke live view, baik foto maupun video. Jadi kita tidak perlu mengubah ke mode live view atau mode foto. Nah di sini pengaturannya juga sama ya intinya. Kalau mau merekam, nah tombol rekamnya di sini tersembunyi ya, warna merah. Dimana-mana kalau merekam itu tanda rekam itu warna merah ya. Nah, kemudian ini tidak berisi memori juga ya. Nah ini masih mode auto ya, jadi kita ubah dulu ke mode manual ya. Nah mode manual barulah di sini banyak sekali pengaturannya ya. Oke. Nah oke, ini kalau mode foto dia bisa di samping kiri, di samping kanan mencari pengaturan. Nah kalau untuk mode video kita masuk ke menu. Nah, di sini ada pengaturan. Nah, kalau ini mode foto, ini movie 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk movie kita yang terpenting di sini atur file formatnya. Nah, file formatnya di sini saya pilih yang ada 4K ya. Ini bisa mendukung 4K. Nah, saya pilih HD biar tidak terlalu besar filenya. Kemudian recording setting sama juga. Di sini ada pilihan 60, ada 30. Nah, kalau mau slow motion pilih yang 60 lah minimal ya. Sampai 120 pun bisa. Oh, jadi lebih leluasa ya. Nah, kemudian nah di sini ada pengaturan autonomous drive speed. Nah, pilih fast biar pergerakan objeknya bisa ditangkap segera oleh sistem fokusnya. Ya, jadi perpindahan fokusnya biar cepat itu maksudnya. Ya, kemudian nah, yang terpenting di sini juga audio ya. Pastikan audio menyala, audio level menyala. Ya, biasanya ditambahkan mikrofon di atas ini kalau yang profesional. Kemudian di sini ada audio cut timing ya. Pilih live saja ya. Ini tidak semua pengaturannya sama ya. Kalau antara Canon sama Sony sama brand yang lain itu. Jadi silakan dipelajari peralatannya sendiri ya. Kemudian di sini ada wind noise untuk meredam noise. Kalau misalnya ada banyak angin yang masuk ke mikrofon kamera ya, ikut terekam nanti suara-suara angin, suara-suara lain yang mengganggu itu ya. Nah, kemudian ada steady shoot. Ya, ini untuk kestabilan gambar. Misalnya kamera agak goyang sedikit, jadi kamera bisa menstabilkan
stabilizer internal ya. Nah, untuk zoom nanti di sini pengaturannya ada zoom digital di sini ya. Nah, kalau optical zoom itu tergantung lensa. Kalau lensa yang terpasang ini masih lensa fix, jadi tidak bisa di zoom. Nah, oke, saya rasa itu pengaturan standarnya. Nah, selebihnya tinggal mulai bagaimana mengambil gambar ya, menerapkan teknik pengambilan gambar. Jadi untuk merekam tinggal tekan tombol record. Kalau memotret barulah di sini ya. Nah, sampai di sana saya harap sudah jelas ya. Jadi silakan dieksplorasi bagi yang sudah punya kamera. Nah, itu tadi bagaimana mengoperasikan kemudian mengatur kamera. Jadi bagi yang sudah punya kamera, silakan eksperimen sendiri, silakan eksplorasi diri, gunakan alat yang ada untuk bikin video. Mulai dari sekarang dilatih dulu bagaimana mengoperasikan kamera. Nah, bagi yang belum ada kamera atau belum punya kamera, kalian pasti ada smartphone kan? Ya, silakan di sana gunakan itu semaksimal mungkin. Dengan catatan bisa kalian cari aplikasi yang mendukung pengoperasian kamera secara manual. Jadi bisa manual fokus, bisa slow motion misalnya, atau bisa manual exposure. Silakan, ada banyak aplikasi yang berkaitan dengan fotografi atau videografi. Nah, setelah ini nanti pembahasan mengarah ke exposure. Jadi nanti saya harap kalian bisa belajar tanpa bimbingan langsung, saya hanya bisa jarak jauh. Semoga kalian bisa mengikuti nanti ya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya masih tentang kamera juga, kita fokus ke exposure. Oke, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.